Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah bersama IROP Indonesia mendorong pembangunan kota cerdas dan berkelanjutan melalui Forum IROP Transforming Urban Landscape. Menko PMK Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan urbanisasi, inovasi teknologi, dan dampak krisis iklim. Dalam kesempatan ini, Menko AHY menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan inovasi teknologi untuk menciptakan lingkungan urban yang aman, sehat, dan berdaya saing global. Pemerintah Indonesia mendorong konsep Transit Oriented Development atau pengembangan kawasan berbasis transportasi publik sebagai solusi untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. Selain itu, pendekatan urban regeneration juga menjadi sorotan sebagai upaya menata kembali kawasan kota lama agar tetap produktif dan layak huni bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, semangat dari pertemuan hari ini adalah bukan hanya membangun kota-kota yang modern, karena urbanisasi akan terus mengalir, bahkan 70% penduduk dunia termasuk Indonesia pada saatnya di tahun 2040 hingga 2050 akan tinggal dan hidup di kota-kota. Oleh karena itu tidak ada pilihan selain kita membangun kota-kota yang semakin hijau, semakin ramah lingkungan, kita kurangi emisi karbon, kita ingin kurangi polusi, termasuk dengan berbagai kebijakan yang semakin memuliakan bumi kita. Yang kedua tentunya juga harus resilient, harus punya daya tahan. Jangan sampai arsitektur termasuk juga engineeringnya tidak baik, tidak punya daya tahan yang kuat terhadap bencana alam tadi. Dan yang terakhir tentunya harus semakin cerdas. Pemirsa, guna untuk menanamkan jiwa nasionalisme di kalangan pelajar, 700 pelajar seprovinsi Banten mengikuti kemah kebangsaan di Bumi Perkemahan Cihunjurang, Pandeglang, Banten. Mengikuti paham-paham radikal yang bisa merusak generasi bangsa kita. Kemah kebangsaan ini diikuti pelajar sekolah menengah tingkat atas dan sederajat. Acara yang digagas Bison Indonesia ini bertujuan untuk menanamkan jiwa nasionalisme di kalangan pelajar. Di tengah arus globalisasi dan derasnya pengaruh budaya asing, di mana generasi muda harus memegang peran strategis dalam menjaga identitas keutuhan negara. Para pelajar juga dibekali materi bijak bermedia sosial agar tidak mudah terprovokasi isi berita kebohongan. Selain itu, interaksi antar pelajar diharapkan menumbuhkan rasa pertemanan dan saling hormat sehingga meminimalisir potensi tawuran antar pelajar. Tahun lagi umurnya 55 tahun, kurang setahun. Berarti saya sudah. Ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan saya yakin selama 2 malam di sini anak-anak memiliki kenangan tersendiri yang kemudian akan menjadi modal mereka ke depan, bagaimana berbaur dengan baik, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana menjaga kekompakan, karena mereka saya dengar itu bonding. Ya, tidak digabung dengan sama-sama satu sekolah, tapi bergabung dengan sekolah-sekolah lain. Dan mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh Bison ini bisa menjadi inspirasi Kepala Dinas saya, Gubernur, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan serupa dalam rangka bagaimana anak-anak kita diberikan kesempatan untuk berkegiatan positif di akhir pekan.